Pada saat itu booming banget, bahkan sampai salah satu yang akhirnya buka tiket, bener nggak? Iya, jual tiket. Siaran bener. Ditonton. Awal ngelawak dulu itu pertama grup Mas Eko langsung Patrio apa sebelumnya ada juga? Jadi yang nyiptain lagu gitu ya. Oh, karena Mas Eko tuh punya semuanya. Karir jalan, sekarang politik juga baik-baik aja masih. Terus bisnis jalan, keluarga harmonis. Keren banget. Gimana sih Mas bisa kebayang nggak yang sekarang terjadi sama Mas Eko? Dan gua ini adalah berangkat bukan dari anak orang kaya. Mas Eko pernah susah juga? Hah? Pernah susah? Mas Eko ini keren, 3 periode guys. Iya. Awalnya gimana sih Mas? Gua pokoknya sedih. Kapan terakhir ketemu sama sebelum dia berangkat seminggu, 2 minggu, sebulan? 2 bulan? Apaan udah hampir setahun? 5 bulan. Yang nganterin gua ke bandara. Mas Eko, ini koleksi buku-bukunya Mas Eko? Tuh, lihat guys, berarti dia seneng baca, makanya koleksi bukunya banyak. Apa aja sih Mas Eko tuh seneng baca, tema-tema apa sih Mas? Ada marketing, terusnya motivator. Mas Eko berarti dulu kuliah jurusan politik? ISIP kan ya? ISIP ya, ISIP, Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet. Ilmu sosial politik. Iya, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berarti nyambung sama sekarang. Iya, nyambung. Nah, sebenarnya dulu tuh gua nggak mau kuliah di situ. Cita-cita gua dulu tuh sebenarnya kuliah ada 2. Beda 180 derajat. Kalau nggak di kedokteran, punya cita-cita pengen jadi dokter. Iya, dulu SMA gitu. Cuma orang tua susah jadinya kuliah di ISI. Di UI loh. UI. Universitas ISI. Iya. Nah, terusnya di IKJ. Oh, pernah ke IKJ? Iya, jadi memang cita-citanya itu awalnya pokoknya kalau nggak kedokteran mau di IKJ. Akhirnya dulu kan kerja di Radio SK, teman-temannya anak komunikasi semua. Lu mendingan kalau mau murah, terus kalau mau gratis tidur segala macam. Karena kan Iwan Fals sono, Andi Apnoyah di sono gitu kan. Oh gitu. Yang di sana. Iya, dan alumninya tuh saling bantu gitu loh. Support gitu. Ini udah ke sana. Pas di sana ya udah alhamdulillah gitu loh. Selesai 7 tahun. Karena SMA udah kerja kan. Iya. Nah itu berarti udah di SK. Patrio udah ada? Belum dong. Oh belum. Patrio kebentuk tuh tanggal 10 bulan 10 94. Itu foto pertama Patrio. Wah ini. Iya, foto. Tanya Parto. Ini foto pertama Patrio sebagai grup. Sebagai grup. Oh berarti setelah nggak lama terbentuk Foto di Pasaraya Manggarai. Ini di Pasaraya Manggarai. Guys, ini legend banget sih. Ini adalah grup lawak yang gue ngefans banget Mas. Gue ngikutin Patrio dari radio. Halo, ini milik ini mana? Gitu kan? Iya. Kalau Bang Asif, sepatu Anda bahasa, mana? Di mana itu? Ya itu. Kalau Mas Eko, Mas Parto ini yang mana namanya daripada yang mana gitu kan? Di ngelaba itu satu orang tuh bisa berapa cash ya Mas di zamannya radio. Kadang Mas Eko dikerjain, Mas Eko ngobrol sama Mas Eko. Iya, jadi dulu jadi Isabella, terus jadi Mbah Karyo, Mbah Sastro. Oh Mbah Sastro ya. Terus udah gitu jadi anak kecil, macem-macem deh. Terus saya jadi jadi Madura, terus saya jadi orang Batak gitu. Terus saya kurang aja, Parto nggak bisa apa-apa. Parto cuma Pak Lurah sama dia doang. Kalau Akri bisa macam-macam lah, ada Sunda, terusnya ada jadi Wan Abu, jadi ini macam gitu. Nah Parto tuh yang ngerjain. Ada Eko, ada Eko tuh, wah ada tukang sate lewat gitu. Udah Eko. Terus Mbak Sater mau beli tuh, Jadi, mau beli sate deh, sate berapa? Yang ini berapa ya? Saya sendiri ya ngomong. Iya. Pada saat itu booming banget, bahkan sampai salah satu yang akhirnya buka tiket, bener nggak? Iya, jual tiket. Siaran ditonton. Iya. Udah jual tiket. Jual tiket, bener. Jadi dulu orang masuk kan belum pernah.
Sekarang kan kita bayar anak kale ya. Anak kale. Dulu mah bayar. Orang bayar ke kita. Dan itu belum ngetop loh, ingat loh, belum Bener, ngetop, baru bener. penyiar dan bayar dulu kalau nggak salah berapa gitu ya, 500 perak atau berapa gitu lah. Untuk bisa nonton Patrio siaran. Dan ingat, duitnya bukan buat kita waktu itu. Buat Duitnya buat keamanan, buat itu apa segala orang-orang yang kerja situ. Orang kerja situ, mereka 10%, 90 kita. Kemudian kita juga tetap aja. Ya. Mas, berarti sukses di radio akhirnya Nah, diangkat. sukses radio itu juga kita nggak ngedaftarin daftar dong gini segala gitu ke TV? Ke TV, orang TV nelfon. Oh, berarti jatuhnya diminta. Jadi minta, Oh, benar. oke. Tapi dimintanya kurang, ya bukan kurang gimana. Dulu kan TPI itu terkenal, TPI ya, televisi TPI, kan benar. Indonesia kan dulu kan pagi sampai sore kan, siang gitu loh. Nah dia buka jam siaran malam, yang kalau siaran banyak itu ya, Iya. Karena dulu masih baru-baru ya. baru krek gitu. Gue yang ngisi. Bayang nggak sih? Jadi ini Buat ngisi slot yang nggak ada penonton. Nggak ada penontonnya, benar itu. Karena waktu itu saingannya semut ya. Tanyanya semut, gitu. Nah akhirnya berjalan hampir setahun, udah. Untungnya karena punya penonton setia di radio kan. Oh, mereka ngikut ke TV akhirnya. Ke TV terus. Oh, oke. TV-nya udah bener, bagus, siarannya baru terima. Alhamdulillah. Oke, dan bertahan acara 13 tahun stripping. bener Mas, gue tuh ngikutin banget. Gue nonton Patrio. Sama gue juga ngikutin Cagur. Waktu itu Cakir anak bawang. Patrio waktu itu kalau nonton apa jok-joknya tuh gue pakai Mas di kelas. Oh gitu? Orang udah ketahuan tuh gue nonton lagi Patrio, gue dengerin di radio, nonton di TV, gue pakai. Berarti anak gue harus ngikutin Cagur. Biar kayak Cagur. Kayak dia. Amin. Nah, Mas Eko awal ngelawak dulu itu pertama grup Mas Eko langsung Patrio apa sebelumnya ada juga? Oh dulu ada, namanya dulu ini apa namanya Sebul Group. Dulu gua Oh berarti sebelum sama Mas Parto, Mas Akri? Benar, gua sama Akri, sama Jejen dulu. Ada Tejo juga gitu ya. Oke. Topik Sapalas, ingat nggak Topik Sapalas? Iya tahu. Itu Sebul Group, sekelompok bocah eling. Jadi ganti-ganti itu. Nah, terus udah gitu karena gua kuliah, akhirnya gua ngambil kesempatan bubar aja ya gitu. Akhirnya bubar gitu aja? Iya bubar gitu aja, tetap jadi penyiar radio. Gue siaran nama Ulfa, gitu ya, Ulfa Duyanti, Akri sama siapa, udah. Demikian juga, Mas Parto punya grup namanya Domas. Iya, gue pernah dengar. Ari, Duki, Sama Eman Empat Mas Sekawan. Bambang Seno penulis, yang nggak tahu lah, gue nggak tahu. Iya, Tapi iya. yang gue kenal sih sama Eman Empat Sekawan. Oh iya, Bang Eman ya. Nah tuh gitu. Terus mereka juga vakum kan. Akhirnya gue bilang, Tok. Nah, di saat itu yang paling eksis Parto udah main sinetron apa segala macam. Oke. Nah, Tok, gabung. Ya, gue sih oke-oke aja lah. Ya, boleh lah gitu kan gitu. Karena dia juga udah hopeless kan membentuk grup lawak gitu. Akhirnya yang kerja ya gua tanya deh Parto. Maksudnya gua tuh artinya gini, yang tadi komunikasi sama temen TV gimana, terus yang ngebentuk mendesain programnya gimana segala macam. Nah, Parto untungnya Parto tuh cepet nangkep gitu loh, Parto. Dan Akri support gua terus gitu. Tapi udah dengan kelihatannya karena ini gua sama Akri gigih, Parto lebih gigih lagi jatuhnya. Semangat. Jadi yang nyiptain lagu gitu ya. Oh, itu cerita Mas Akri Parto. Ya, gitu. Dan gua di situ ada tepuk tangan doang. Itu pun pales. Ngelaba, ayo kita ngelaba. Ngelaba, bukan sembarang ngelaba. Ngelaba, ngerumpi lewat banyolan. Jogetnya gini kali. Gembira bersama-sama. Bang Jali. Kalau bingung, Iya. jangan desak murung. Oke. Kalau susah gelisah. Iya. Itu kan bener kan besok ikut ya. Ikut lawak. Ke Cibodas jalan-jalan. Oke, Mas bertahan 13 tahun. Sekarang Mas Eko punya seperti kita bilang tadi, kalau gue sih salah satu pelawak tersukses yang paling kaya tuh Mas Eko Patrio. Amin. Ini berkat doa Denny dan Mama kali ya. Sukses adalah karena Mas Eko tuh punya semuanya. Karir jalan, sekarang politik juga baik-baik aja masih. Terus bisnis jalan, keluarga harmonis. Keren banget. Kebayang nggak yang sekarang terjadi sama Mas Eko? Enggak dong, enggak banget. Dan gua ini adalah berangkat bukan dari anak orang kaya. Mas Eko pernah susah juga? Hah? Pernah susah maksudnya? Udah pernah ngerasain gimana caranya tidur enak-enak, tiba-tiba bisa kebangun karena rumah bocor gitu, pernah ngerasain. Nggak cari ember mana. Terus kita nggak bisa tidur karena bunyi tak suara itu. Iya. Gitu. Dan gue lebih banyak tidur di studio.
di studio Tempat SK, kerja, Radio oh. SK. Karena apa? Karena kalau di rumah perebutan sama adik, kalau di sono segambreng-gambreng gitu, bisa tempat luas kan. Wah, gitu. tempat luas. Terus yang kedua, sono ada AC gratis. Iya, kalau di rumah agak-agak gerah ya. Pakai AC mulu gitu. Oke. Gitu, nah, Bener. jadi bukan ya gitu loh. Berarti semua ini proses yang Mas Eko Tapi lewatin. buat gua memang hidup orang tuh harus berproses. Karena dari proses itu kenikmatan ada, kebahagiaan ada. Benar. Kebahagiaan itu kesatuan nilai-nilai yang menurut manusia pemiliknya mempunyai derajat yang paling agung. Kalau diwujudkan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Nah itu yang mewujudkan tadi tuh. Jadi kita berproses. Nah itu. Terus terwujud, bisa mewujudkan keinginan kita nih dengan proses tadi. Happy nggak? Happy. Happy. Karena kita bisa cerita sama anak cucu kita. Kan nggak mungkin pas rojol gitu. Terus kita jadi orang kaya, nggak bisa cerita tuh. Nggak bisa cerita. Ya tadi suara ember gitu. Iya, Kan nggak bisa ngerasain gitu. Terusnya mandi itu lebih enak kalau misal hujan-hujanan ya kan. Karena kalau misalnya mandi pakai air gitu harus gua mompa Dulu. gitu. Kalau nggak nyari gerojokan. Kayak gitu ya. Jadi berproses. Nah kalau ditanya sampai ke sana enggak? Ya enggak lah, enggak kepikiran. Gue cuma kepikiran waktu itu adalah pengen kerja di kantor 9 to 5 gitu ya. Artinya datang jam 9 pulang jam 5. Udah 9 to 5 terusnya jam 6 sholat bareng-bareng sama anak makan. Gitu udah bayangan itu udah kayak gitu, udah kayak keluarga Aci dulu. Keluarga Aci, PNS ya, kerja menerima gaji bulanan. Iya udah gitu. Nah berproses lah karena gue ikut yang namanya. Nah makanya gue cuma mau ngasih satu buat teman-teman yang sekolah maupun yang apapun juga yang anak muda, masih Bagus, Mas. muda nih. Apa Mas yang mau di-share? Kalau yang sekolah banyakin kegiatan ekstrakurikuler. Kalau dia hobi seni, ikut kesenian. Kalau dia hobi olahraga, ikut olahraga. Karena hampir gue mayoritas ngomong sama teman-teman gue segala macam, kebentuknya pada saat di itu. Setuju banget. Benar. Cagur kebentuk itu di ekstrakurikuler di kampus unit kesenian mahasiswa Mas. Benar. Akhirnya kita bikin grup, akhirnya yang ini menjadi jalan hidup gue. Iya, benar. Jangan textbook kalau lagi sekolah. Bang, jangan terpola cuman sekolah, ikut sekolahnya Ke aja. sekolah, tapi justru yang Ikut membentuk kegiatan-kegiatan yang lain. membentuk kita motorik kita lebih kena Hidup, itu ya aktif. apa namanya Otak otak kiri kreatif, otak kanan gitu. Itu adalah kegiatan ekstrakurikuler tadi. Kalau dia hobi olahraga, kalau dia butuh dia kesenian. Kalau dia misalnya suka dengan misalnya di laboratorium apa segala kan ada kan Iya, gitu. Ya harus ikut. Dan kalau di luar otomatis kalau dia ekstrakurikuler di rumah pasti dia ikut ya kegiatan Karang Taruna. Iya. Ya mungkin nggak tahu ya kalau anak level middle up gitu kan juga nggak Karang Taruna tapi dia harus ikut gitu kegiatan-kegiatan yang bermasyarakat kalau Benar. Nah karena di situ relasi akan kebentuk Mas ya. Relasi kebentuk, teman-teman baru, kita kenal. Terus satu jiwa leadership, jiwa kepemimpinan ada di situ. Berani ngomong segala macam. Oh dilatih di situ. Iya. Benar. Kita ketemu sama teman, masa kita lagi ngobrol, ini mau berantem nih, gitu. Cacingan kali gitu. Benar. Karena di situ kita akan terlatih, kita akan terlibat di kepanitiaan. Jadi punya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak udah bener. Jangan di rumah aja, ih malah salah. Benar. Ajak gaul. Ya. Ajak gaul, biarkan mereka berkembang dengan lingkungannya. Iya, dengan lingkungan. Karena disitulah mungkin salah satunya adalah gambaran masa depan dia. Bener, gitu. Kalau gue lihat sih, karena gue terbentuk hidup gue gitu. Ikut teater. Mas Eko tuh apa sih dulu gitu? Teater. Ikut teater, gitu ya. Itu di zaman kampus apa SMA? Enggak, udah SMA kelas 1. Terus saya jadi ketua Karang Taruna gitu. Jadi emang akhirnya mau nggak mau Sosialisasi jiwa leadershipnya kebentuk. Gitu. Akhirnya komedian pertama gue bukannya yang langsung lucu. Justru pengumpan kan. Pengumpan kan. Iya. Mas Eko tuh leader ya? Iya, leader. Pengumpan karena dulu lebih senang baca-baca gitu. Jadi kalau masalah-masalah yang baru dilempar Parto sama Akri nggak tahu itu lucu kan. Iya. Ini gue mau gaul nih di Ori nih gitu misalnya gitu. Ori apaan? Uang lama Ori gitu kan. Oriental Circus, Ori ada tempat gaul dulu di salah satu hotel terkenal di Jakarta Selatan kayak gitu. Iya. Lucu itu, jadi anak-anak Jakarta Selatan merasa terwakili gitu. Anjir dia gitu ya. Tahu aja gitu. Berarti sebagai komedian juga kita harus terus belajar Mas. Oh iya dong, kalau sebagai komedian mah saat orang berpikir kita sudah melangkah. Pada saat orang melangkah kita sudah berlari untuk yang kedua kalinya. Iya. Bagus buat judul tuh. Iya, bener kita harus terdepan selalu. Bener. Jangan mau kalah komedian sama politikus. Bener. Nah, kembali lagi buat gua mau sampai kapanpun juga deh. Kalau lu tanya
enakan mana segala macam. Sampai kapanpun juga hidup gue adalah dunia komedi. Oh, Jadi berarti darahnya lawak, komedi. Next, kalau misalnya gue jadi presiden, ya presidennya yang berangkat dari komedian. Gitu. Kalau misalnya dia jadi menteri, ya menteri dari komedian. Gue pernah kecewa ada satu tuh artis gitu ya, lucu nih, udah lucu, hidupnya ngelawak, terus kalau tanya, oh saya bukan komedian, saya aktris ya. Padahal berangkatnya dulu dia dari acara komedi mungkin. Acara komedi. Oh, Ya, oke. Bener-bener. Bahkan di KTP Mas Eko saya pernah baca pelawak. Oh, betapa bangganya Mas Eko sama profesi. Iya. Gue pun demikian. Itu jadi alma mater buat kita, Mas ya. Alma mater, sampai kapanpun juga, sampai pokoknya gini lah, sampai hikayat terakhir kita gitu ya. Ya udah terkenal sebagai komedian. Kakek gue komedian. Mas Eko pengen cucu ntar bangganya gitu. Kakek gue pelawak. Kakek gue komedian yang jadi presiden. Wah, gitu kan. bener. Kakek gue tuh dulu jadi menteri, tapi Awalnya dia ngelawak. awalnya malah dan pelawak. Iya, keren. Mas, Mas Eko akhirnya masuk ke dunia politik tahun 2009. Awalnya itu kan 2009 ya? Gue malah lupa, lu nggak inget ya? Saya ingat, Mas Eko ini keren, 3 periode guys. Iya. Awalnya gimana sih Mas? Tantangan apa yang Mas Eko dapatkan? Dunia komedi adalah dunia ketawa, kasarnya cengengesan, bercanda. Masuk ke dunia serius yang harus ketemu dengan orang-orang serius. Dunia yang sangat beda. Apa yang Mas Eko rasain di awal? Ini gue lucu yang masalah cengengesan tadi ya. Iya. Gue punya cerita anak gue masih kecil-kecil. Ayah pergi dulu ya, mau kerja ya nak, gitu ya. Terus kerja, iya cium tangan segala macam serius gitu. Terus udah gitu masuk TV, bercanda, pulang malam gitu. Ayah bohongin aku, kenapa? Katanya kerja, kok malah bercanda? Bayangkan dia itu lah. Terus kalau kerja terus kayak gimana? Itu loh kayak orang-orang tuh pakai dasi, ya, tas gitu. Oh, gue baru sadar. Ya enggak lah, orang kerja tuh macam-macam gitu ya. Seiring sejalan dia saja paham gitu ya, dia ngerti gitu. Nah, tapi kalau tanya tadi dari dunia komedi masuk dunia politik. Ya sebenarnya kalau kita sikapi itu tergantung. Gini deh, kalau buat gue itu profesional sih deh. Profesional aja deh. Di komedi juga kalau kita nggak profesional itu tidak menjadi apa-apa. Setuju. Di parlemen pun juga demikian, kalau nggak profesional juga tidak jadi apa-apa. Tergantung kita menempatin. Memang polanya berbeda, kalau di cengengesan ini serius gitu ya. Tapi kenapa gue mau masuk politik? Ya itu tadi, kebentuknya karena di kampus. Jadi kalau di TV, ya itu yang gue bilang tadi, bergaul tuh pengaruh banget. Kalau di TV, temen gue adalah Parto Akri gitu. Tapi di luar TV, itu temen gue itu yang aktivis, jadi malam tuh gue bergaul sama keluarga Cendana, ya kan, malam nih, wah ada bercanda. Siang sore itu bercandanya sama yang ke kiri-kirian, yang melawan keluarga Cendana. Jadi pada saat gue nyampe, gue bingung nih mau ngomong apa ya. Oh jadi dua aliran masuk ke temenin semua. Temenin semua aktivis nih. Ini keren. Iya bener, dulu ada teman-teman gue lah. Ada yayasan pijar apa segala macam, anak kampus ISIP kan juga kan, ada aktivis semua gitu. Kalau ngomongnya udah lawan Orde Baru, Pak Harto gitu. Terus tiba-tiba malam ngobrol, Harto baik begini ya. Dan baik banget. Gua tuh kawin, merit segala macam, supporting banyak dari keluarga Cendana. Wah. Gitu. Waktu itu untuk nembus keluarga Cendana susah loh Mas. Iya. Mas Eko udah main di sono. Udah di sana. Tuh makanya itu yang gue bilang. Ini guys, gaul. Bergaul dengan semuanya. Gua kawin itu alhamdulillah nggak ngeluarin duit dan malah untung. Serius. Tapi nggak ada yang mau kawin juga. Berarti sebelum Raffi Ahmad udah ada Eko Patrio yang kawin untung nih. Iya, kawin untung. Dan kedua, pertama kali kawin secara langsung Eko Patrio ngalahin Liga Inggris. Liga Inggris sampai digeser. Oh waktu itu Mas Eko kawin live. Iya, live, tanya anak-anak. Sampai 2 kali, jadi seminggu kemudian kita bikin acara panggung lagi. Wah, keren. Dan itu keluarga Cendana support Mas Eko? Keluarga Cendana. Orang, gue bilang, gue manggilnya Bude Tutut. Bude, aku minta maaf, aku minta tolong gitu. Apa tak? Ya aku kamu, iya, kamu mau apa? Kado apa gini? Enggak, aku nggak mau kado, nggak segala macam. Udah banyak yang bantu. Aku mau minta Masjid Atin, tempat aku akad. Gitu, karena itu adalah masjid untuk khusus keluarga besarnya
keluarga cendana. Oh. Tidak boleh untuk umum waktu itu ya. Iya, waktu iya, itu. Waktu kan gue kawin kan tahun 2001. Oke. Masih mereka juga waspada kan 99 itu kan kerusuhan 98 Bener. 99 2000. Akhirnya mereka berembuk, ya oke, ntar sebentar ya aku rembukin gini. Pakai rembukan loh, nggak bisa. Dia minta apa aja, yes. Mbak Tutut aku mau gini, Bu Tutut begini. Oke. Baru kali itu rembukan. Perlu diomongin dulu. Diomongin dulu. Membahas Eko. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya berkah. Matur suwun Bu Tutut. Luar biasa. Benar. Akhirnya yang datang semua keluarga cendana datang. Mbak Mami datang, Mbak Titi datang, Mas Bambang datang, Om Sigi, Tante Elsa, semua datang. Cuma Mas Tommy nggak datang karena waktu itu ada kasus. Iya. Dan waktu itu keluarga cendana tuh wah susah Di di langit. di langit. Gue juga sampai bilang, wah ini uangnya, ini beli apa aja ya? Bener, Dulu zaman bener. dulu tuh, gue punya mobil, punya rumah, punya segala, punya kantor segala macam. Itu uang cendana. Oh ada aja tuh. Iya, uang cendana. Ya, kalau misalnya gue artis perempuan, kalau wah ini udah. Oke, nah itu tips sukses berikutnya yang kita dapat adalah bergaul sama siapa. Bergaul, udah bergaul. Oh, jangan geblok ini sama kiri, kanan. Dan jangan pernah kalau bergaul tuh ada duitnya nggak? Itu pernah tuh sering. Ada duitnya nggak? berteman aja. Berteman aja gitu kan nggak? Karena kita kan berarti seniman ya. Setuju. Karena seniman kan gitu. Misalnya gini, bantu acara gua dong gitu. Ada duitnya nggak nih? Kan biasanya gitu. Iya. Gua nggak pernah deh begitu deh. Nggak pernah. Tanya teman-teman gaul gua. Gua di oke, bisa. Oke, gua jalan. Tahu nggak apa yang terjadi pas kawin tuh? Kan gue selalu ngisi acara kan diskotik pembukaan tuh selalu undang-undang walaupun gue cuma nggak MC kayak cuma suruh datang mereka udah happy kan sama lah ya kita kalau artis datang tuh mereka udah happy. Senang. Oke. Enggak, gue nggak pakai argo datang. Tahu nggak pas kawin mereka support semua. Semua Di tempat gaul se-Jakarta nih. Wah. Dari bosnya sampai perempuan nakalnya pada datang semua. Orang kawinan itu jam 9, jam 10, gua sampai jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 pagi, udah jam 1 pagi masih terima kasih. Habis semua barang tuh ada aja tuh buah-buahan, makanan sampai itu apa namanya? Balai Sudirman tuh. Ngomong Mas Eko di Balai Komando ya? Balai Sudirman. Ya? Iya. Itu dulu Balai Sudirman juga lagi. Bener, gue datang gitu Mas. Oh, lu datang? Gue datang, gue sampai beneran nih, gue sampai megang saking pengennya gue kawin di situ. Banget tempatnya megah bagus, gue sampai megang bacain doa, akhirnya tetap kawin mah di Garut. Karena waktu itu wah ramai megah semua datang. Oke, Mas Eko, dari semua perjalanan yang sudah Mas Eko dapat, sekarang anak sudah gede-gede, pola apa yang Mas Eko terapin ke anak-anak? Saya ngeliat seneng banget, saya ngeliat anak-anak Mas Eko deket banget. Iya, jadi nah ini tuh kan Mas Eko dengan background yang beda nih, pelawak, kaum politisi segala macam. Nah, gua kalau udah sama keluarga, semua titel-titel gua tuh gua hempasin, gua tanggal. Gua lemesin semua, udah jadi samsak buat anak gua. Lagi tiduran, gua nggak ngomel, nggak apa segala macam, mau diapain terserah. Udah, gua lulu lantahkan gitu ya. Terus, buat anak. Jadi tiba-tiba misalnya lagi ngantuk-ngantuk baru tidur sejam, tiba-tiba di make upin sama anak perempuan gua jadi cewek-cewekan gitu. Sedekat itu mereka. Sedekat itu, terus tiba-tiba gua diengkek, waduh, di fitting segala macam. Karena dia lagi ini smackdown. Wah, ya Allah Bapak. ini anggota parlemen dicekek-cekek. Tapi berarti mereka punya perasaan sedekat itu Mas, karena banyak juga yang masuk kamar bapaknya aja nggak berani. Nah itu gue begitu, benar gue sampai di smackdown. Nah terus sampai gue yang cium, ayah bau, ayah bau gitu ya, ayah bau terus cium gitu, terus udah gitu, terus tiba lagi jalan kan, mall gitu ya, masih kok foto dong, udah habis foto tuh orang gitu ya, foto orang tuh, lihat, itu minta cium, minta foto sama ayah sampai nguber-nguber, lo nggak dikasih. Kayak gitu ya, jadi bercanda sama anak. Pokoknya gue hempasin hidup kalau sama anak gue. Ya tapi gue lagi sedih gitu. Kenapa? Sekarang anak gue tuh yang gede tuh. Yang paling gede umur berapa Mas? 18 tahun, si Sawal tuh. Kan dia kuliah di Singapura. Oh, Sawal di luar. Di luar, dia udah setahun nih. Terus jurusan apa Mas? Dia jurusan manajemen internasional gitu ya, ngambil 2. Sama bisnismen. Nah terus sama bisnis. Sekarang dia nggak pulang.
Oh, karena efek ini? Iya, corona. Oh, jadi terpisah Mas Eko. Besok kita lebaran ya guys. Ini kita syuting puasa terakhir. Puasa terakhir. Berarti Mas Eko lebaran pertama pisah sama anak. Gue tuh nangis berkali-kali, sumpah. Iya, kalau gue nangis gitu. Sumpah. Jadi gue tuh kalau lagi makan bareng sama keluarga gitu ya, sama adik-adiknya tuh 2 gitu ya. Harusnya ada nih sih. Jadi kalau makan enak tuh, aduh ini harusnya buat sahur gitu. Walaupun anaknya di sana happy segala macam, tapi semua kebutuhan. Tapi pada saat sekarang ini dia kesepian. Iya. Karena temennya ada hal yang nggak terbayar, yang tidak terbayar oleh apapun selain kehadiran dia, Mas. Gue pokoknya sedih. Kapan terakhir ketemu sama sebelum dia berangkat? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Apaan udah hampir setahun? 5 bulan. Yang nganterin gua ke bandara. Iya. Jadi gue sedih lagi apa ya? Komunikasi terakhir kapan, Mas? Udah kalau komunikasi sering, kan gampang iya. ya, Zoom apa cuma kan butuh tangki, Kehadiran, butuh sentuh, butuh bercanda. Apalagi lebaran. Apalagi lebaran. Biasanya apa sih sungkem dia anak-anak? Ya enggak, kalau di gua tuh nggak pernah coba suruh sungkem, suruh Oh, apa enggak, segala iya. apa cium tangan, Cium sholatin tangan, bareng-bareng apa segala sholatin. Jadi tiba-tiba nggak sholat id gitu ya. Sedihnya banyak macam-macam gitu. Mungkin kan udah tua kali jadi udah Enggak. gitu kan deh. Lihat sosok Kalau yang bisa sangat diedit kali ini. jangan loh. Sosok yang sangat dekat sama anak-anak. Iya. Nasihat apa yang sering Mas Eko sampaikan ke Salma? Nasihatnya cuma satu, lu jangan sombong sama orang. Kedua, hidup lu harus banyak bergaul sama siapa aja. Jangan milih-milih temen, jangan pilah-pilah temen. Gitu. Karena dengan milah-milah temen itu juga merugikan lu baik secara psikisnya ya, terusnya juga pribadinya dan juga rezekinya. Semakin kalau kita milih, emang kita bisa nakar hidup orang nih. Benar. Emang yang tadinya nggak kita temenin, kita yakin dia akan susah terus. Siapa tahu dia lebih hebat dari kita. Iya bener. Ya banyak yang kayak begitu. Banyak, yang bener. orang pintar nih, pasti nih besok dia jadi presiden nih, jadi menteri nih. Bener. Gue deketin, gue ngatu gaun. Tiba-tiba Iya. dagang rokok. Tapi pintar dagang rokok, pintar ngitung apa segala macam. Oke. Terus tiba-tiba yang gaul apa segala macam, yang teman misalnya sering bolos tiba-tiba ada jadi orang ada. Udah hidup orang tuh nggak bisa ditebak. Nggak bisa tebak. Makanya hidup gue bilang lu bergaul sama siapa aja. Nah terus udah sekarang kan dia udah umur 18 tahun baru gua kasih 2. Hidup itu cuma butuh jujur sama kreatif. Gua bilang gitu. Hablum minallah dan hablum minanas ada di dalamnya. Hablum minallah itu adalah kaitannya dengan jujur. Gua bilang gitu ya. Hablum minallah jujur gitu. Hablum minanasnya adalah kreatif. Gimana lu kalau kreatif tapi nggak jujur ditinggal orang gitu ya. Oke. Tapi juga kalau lu jujur nggak kreatif juga lu nggak jadi apa-apa gitu maksud gua. Makanya harus seiring sejalan. Kreatif apa sih lebih baik menjadi orang kreatif daripada jadi orang pintar. Karena orang pintar belum tentu kreatif, tapi kalau orang kreatif sudah pasti pintar. Wah. Siap. Jadi kan harus kreatif, gua bilang. Lu harus kreatif. Lu misalnya apa jadi pengusaha, lu mau cita-cita menjadi pengusaha dari sekarang lu punya bikin apa. Gua bilang selalu. Nah, kalau ke anak-anak laki-laki Mas Eko, beda nggak? Yang coba Mas Eko tanamin ke dia, karena mereka kan laki nih. Ya itu dia, gue suruh mandiri segala macam. Pokoknya mandiri, jangan cengeng. Ya maksudnya segala bapaknya Mas Eko bisa ngasih ya. Bisa ngasih. Tapi gue bilang enggak, lo harus mandiri. Gue bilang kan selama ini kan tinggal ya. Gue bilang udah lo nih ya tinggal di apartemen. Nih ini sini. Kalau yang laki-laki kelas berapa sekarang Mas? Laki-laki kuliah. Yang tengah cewek. Iya. Baru lulus nih. Dia masih lagi bulan Juni seharusnya juga ke Singapura pulang. juga. Oh, kuliah di luar juga? Enggak, dia Singapura School di Jakarta. Cuman nanti kan bulan Juni dia harus berangkat ke Singapura lagi. Nah, tetapi dengan kondisi kayak gini ketahan. Gue bilang udah tahan sini aja dulu gitu. Tapi kondisi gini banyak banget yang kena imbasnya Mas ya? Banyak. Sampai teman-teman di Paski juga Mas, saya ngelihat banyak banget yang saya kan saya mantau di grup segala macam, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang akhirnya harus mencoba bertahan dengan semua kekurangan-kekurangan. Kita kemarin ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman-teman mendonasikan apa yang bisa kita bantu gitu Mas. Gue kebetulan di bawah tuh ya banyak ini dong, ada apa namanya? Sembako banyak gitu.
Kalau misalnya lu berkenan kan lu ketua Paski kan Oke. ya. Bisa nggak gua nitip? Wah, dengan senang hati Mas. Teman-teman sangat membutuhkan. Teman-teman sangat membutuhkan. Saya langsung bisa sampaikan untuk dibagikan langsung. Kalau gua Mas Eko kasih buat dia nanti buat beli apa-apa, jadi gua kasih sembako sama gua kasih buat ada uangnya buat dia. Wah, luar biasa. Iya. Oh, ada di bawah. Iya, enggak, ini kan sebenarnya buat masyarakat Jakarta Oke. nih, gua mau kasih gitu ya. Tapi lu barusan curhat gini, gua jadi mau bantu. Iya, ada Mas, teman-teman kita tuh di Paski Jakarta banyak banget yang memang sangat-sangat perlu dibantu gitu. Boleh. Kemarin juga saya sama Bang Ajis Gagap juga udah mencoba membantu mereka lah. Nah, apalagi luar biasa sekarang ada bantuan lagi dari Mas Eko. Boleh. Oke. Ntar kalau udah ngobrol-ngobrol selesai ntar kita ke bawah. Oh, yaudah. Nah, guys, alhamdulillah nih kita dapat juga sumbangan dari Mas Eko di sini tempatnya. Wah, ini apa nih, Mas? Ini Wah, bagus banget. ini tadinya ruang ya buat syuting, ballroom segala macam. Sempat ada syuting-syutingnya sini ya. Nah, syuting. Karena luas ya, iya. Benar. Nah, ini yang gue bilang tadi Coca-Cola semoga. Oh, nih, Mas Eko ternyata pengagum brand Coca-Cola. Apa rasa, apa sejarahnya juga? Jadi Coca-Cola itu produk yang buat gua adalah produk yang long time banget. Oke. Dia udah hampir 150 tahun, tapi masih diterima oleh Sampai sekarang. sampai sekarang. Filosofinya artinya, bahwa lu kalau suatu saat mau pribadi lu punya kayak Bang Jali apa segala macam, gimana caranya bisa eksis seperti dia. Ini yang bikin kompas kita nih. Gua harus seperti Coca-Cola, gitu kan. Oke. Komando, Eko Patrio, brandingnya harus nyampe seperti Coca-Cola. Gimana caranya? Ini kompasnya. Ah, itu merinding gue denger, keren banget ya. Harus ada. Gue nggak doyan Coca-Cola. Nggak doyan, sama sekali gua. Lu minum itu nggak doyan? Enggak. Cuman lu Ya, suka, suka apa ya, peres-peres lah. Iya. Kan orang kalau suka banget kan harus tiap hari. Iya, enggak. Maksudnya Enggak. cerita di balik itu dan ingin seperti itu yang membuat Mas Eko itu, suka. Makanya gua kalau keluar negeri udah carinya sepatu, nggak ada tuh cari baju segala nggak sepatu, kalau nggak gituan, kalau nggak barang antik, kalau nggak gajah-gajahan, udah. Dan ditaruh di atas ya, benar-benar buat Jadi kita kalau kita lihat datang target. sini, Iya. Gua harus seperti kayak dia. Gitu. Nah, Itu yang bikin dia sukses. Banyak banget hal-hal bagus yang bisa diambil. Itu apa, Mas? barang antik semua. Barang antik. Oh. Hak kamera. Itu pokoknya macem-macem Oh, lah. iya. Itu lihat tuh ada tuh itu yang buat foto zaman dulu, inget nggak tuh? Ini Dan. Iya. Tuh itu kamera zaman dulu. Itu lu dapat dari mana, Mas? Ah udah hunting aja udah luar negeri. Barang-barang kuno gitu. Iya barang-barang kuno. Anjir, kamera yang kayak gitu yang gue liat cuma di film aja di sini. Yang ditutup. Yang itu. Bus. Yang gini nih macam gini. Gitu ya. Bus. Oh gitu. Nah, ada tuh. Handphone yang masih itu, bawah itu masih ada. Kasihin ke buat teman-teman Paski. Mudah-mudahan manfaat ya Den ya. Wah pasti Mas, pasti Mas. Manfaat bener. Dan Ya. ini diterima buat teman-teman ya. Wah luar ini biasa Mas Eko, saya seneng banget ini. sorry nih, ini harusnya kan buat apa namanya buat masyarakat Jakarta. Iya. Sorry kalau yang ganggu logonya atau namanya segala macam diterima nih. Nanti saya sampaikan ke teman-teman, saya usahain langsung hari ini, sore ini, malam ini saya selesai. Amin. Mas Eko, Ya. terima kasih Sama-sama, banyak. Dan. Semoga jadi kabar-kabar buat semua, amin. supaya sehat Mas Eko. Ya. Pokoknya apalagi jadi pemimpin juga kan jarang-jarang bisa, itu amanah juga. Amin. Terima kasih Mas Eko. Sip. Sehat selalu. Sukses buat Paski. Amin. Malam-malam masih berkumpul sama teman-teman dari Paski. Tuh, kita mau distribusin bantuan yang dari Mas Eko Patrio. Tuh. Ada Pak Sekjen, ada juga perwakilan Paski Banten, Paski Jawa Barat. Semoga lancar. Targetnya malam ini pengen dibagiin semuanya langsung. Standby. Bawa. Menang baik, kok nggak tahu. 54 di DKI ya. 54. Nah ini dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen, Yap. pendistribusiannya gimana? Ya.
Nanti ini sesuai dengan daftar yang sudah tercatat bekas kemarin dan sembako COVID dari pusat. Acuannya data dari situ kurang lebih ada sekitar 115. Oke. Nah, insya Allah malam ini akan dibagikan ke Jabar 31, terus ke DKI 54, kemudian ke pusat 4 dan Banten 25. Thank you, Pak Sekjen. Sip, sip. Terima kasih luar biasa obrolan bersama Exo mau minum nggak nih? Enak banget Kan nih puasa minum. dong. Kan puasa mas. Mas Eko senang main game nggak sih? Enggak ya? Game nggak. Ini nonton. Tapi gue lagi amat anak-anak itu lagi sekali lagi anak gue lagi PUBG, main PUBG. Oh, oke, Perang-perangan. Cuma gitu kalau udah naik mobil gue bingung bawanya kayak gimana. Tinggal belok kiri kanan. Iya, Atau ditinggal dia berantem sendiri. Itu lagi sama anak gue sih main PUBG baru-baru gitu. Siap. Mas Eko terima kasih sudah bisa mampir ke sini. Thank you. Terima kasih juga bantuannya nanti saya sampaikan. Siap. Terus Mas Eko ada channel juga ya? Itu. Iya. Apa sih channel Mas Eko? Apa gue juga nggak tahu. Eko Patrio. Nggak tahu channelnya. Channel gue Channel YouTube. Komando. Oh, di Komando. Iya, di Komando. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Eko Patrio ada di Komando. Komando Channel. Komando Channel di YouTube dilihat aja ya. Sip. Thank you deh. Siap sama-sama Mas Eko. Terima kasih luar biasa. Banyak ilmu yang saya dapat hari duluan ini. ya, mari. Kan ilmu banyak Mas. Thank you ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.